Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina, mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas materi seputar mata kuliah Manajemen Humas. Dan pada video kali ini kita akan membahas poin yaitu media relation dari public relation. Nah, media relation merupakan bentuk strategi komunikasi seorang public relation profesional dalam menjaga hubungan dengan media. Nah, menjalin dan mempertahankan hubungan baik dengan media amatlah sangat penting bagi seorang public relation, sebab media adalah sarana publikasi di mana segala informasi tentang perusahaan ataupun lembaga disalurkan. Selain itu juga media juga merupakan sarana untuk membangun relasi. Nah, saat ini media merupakan acuan publik untuk bergerak dan bertindak. Publik seolah digiring oleh media untuk berperilaku sesuai dengan isu yang ada begitu. Nah, pasalnya jika media menggiring publik ke arah yang negatif, maka hal ini akan membawa dampak yang kurang menguntungkan atau dampak negatif bagi perusahaan atau lembaga karena dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. Dan juga jika menggiring ke arah positif, maka hal ini dapat meningkatkan reputasi dari perusahaan ataupun lembaga, sehingga penting sekali bagi public relation profesional untuk menjalin hubungan baik dengan media. Nah, sekarang media relation itu apa sih gitu? Nah, media relation adalah hubungan dengan media gitu. Atau dapat dikatakan sebagai bagaimana sebuah lembaga mampu membina hubungan baik dengan media yang mencetak koran, majalah. Kalau di elektronik itu televisi, seperti televisi dan radio begitu. Nah, selanjutnya kita melihat prinsip-prinsip kerja dari media massa ini. Nah, yang pertama yaitu media massa memberikan kenyataan atau fakta. Nah, jadi kita harus memberikan berita atau media kepada wartawan itu harus sesuai dengan kenyataan gitu. Harus sesuai dengan keadaan dan kenyataan. Nah, yang kedua yaitu media massa membentuk kenyataan. Nah, media massa ini tidak boleh dibuat-buat begitu. Nah, jadi harus terbentuk dengan kenyataan, harus benar-benar nyata dan real. Itu adalah informasi yang didapatkan dari perusahaan atau lembaga begitu. Nah, jadi media yang luar biasa adalah media yang bisa membangun berita yang real atau fakta ataupun kenyataan. Nah, orang-orang yang bekerja di media massa itu ialah disebut sebagai wartawan. Di sini bagaimana sih sebenarnya para wartawan itu bekerja begitu. Nah, yang pertama ada beberapa option atau beberapa pernyataan, yaitu yang pertama yaitu pekerjaan yang diburu waktu. Nah, wartawan ini bukan pekerjaan yang santai begitu. Wartawan ini diburu dengan waktu untuk mencari informasi, menggali informasi secara detail dan tentunya sesuai dengan kenyataan ataupun fakta. Nah, yang kedua yaitu jam kerja wartawan yang tidak lazim. Jam kerja wartawan ini tidak menentu seperti pagi, siang, sore, malam ataupun subuh pun bisa begitu. Untuk mendapatkan informasi ataupun berita sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, yang ketiga yaitu wartawan tidak memiliki tanggal libur atau hari libur begitu. Yang seharusnya hari Minggu menjadi hari libur. Nah, para wartawan ini tidak ada yang namanya hari libur
di hari Minggu. Nah, yang keempat yaitu dikejar deadline. Jadi para wartawan itu harus mendapatkan data-data ataupun informasi dari perusahaan ataupun lembaga ataupun dari instansi manapun untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan kenyataan gitu. Nah, selanjutnya kita lihat karakteristik dari wartawan tersebut. Nah, yang pertama itu wartawan ini mereka menyukai dengan persahabatan. Nah, dengan persahabatan ini para public relation ataupun para praktisi PR dari sebuah lembaga ataupun perusahaan dapat dengan mudah memberikan informasi terkait lembaganya kepada wartawan, sehingga tidak ada rasa canggung begitu. Jadi jangan diberi batasan antara atasan dan bawahan seperti wartawan begitu. Jadi mengalir seperti sahabat. Jadi informasi yang didapatkan juga dapat lebih efisien dan efektif. Nah, yang kedua, wartawan ini menyukai eksklusivitas begitu. Nah, eksklusivitas ini mereka menyukai berita-berita yang eksklusif begitu. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada adanya berbagai macam aktivitas untuk menjalin hubungan yang baik dengan media massa. Nah, yang pertama yaitu dengan cara konversi pers media, yaitu di mana sekumpulan wartawan yang duduk dan berkumpul untuk meluruskan ataupun menyamakan suatu pemberitaan terkait tentang media, tentang lembaga ataupun perusahaan tersebut. Yang kedua adanya press briefing. Press briefing ini yaitu briefing atau kegiatan awal dari konversi pers begitu. Nah, yang ketiga adanya press tour, yaitu press tour ini kita mengunjungi daerah-daerah ataupun tempat tertentu untuk kelengkapan data atau berita nantinya untuk disiarkan ke media massa begitu. Seperti misalkan kita memberitakan suatu wisata di salah satu di kota Jogja, maka kita harus pergi tur ke wisata di kota Jogja tersebut begitu, untuk mendapatkan berita yang atau data-data yang fakta gitu, sesuai dengan kenyataan. Nah, yang keempat adanya press release atau siaran pers seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para artis begitu. Nah, yang kelima ini yaitu special event. Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang spesial atau acara-acara yang spesial yang diangkat oleh lembaga untuk menarik perhatian media massa begitu. Nah, yang keenam ada press lunch atau mengadakan jamuan makan siang begitu untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan wartawan ataupun media massa gitu. Nah, yang terakhir yaitu adanya press interview, yaitu wawancara media. Kita mendatangkan wartawan untuk mewawancarai kita, itu tentang apa, bagaimana gitu, untuk memperjelas bahwasanya data-data yang kita berikan itu fakta sesuai dengan kenyataan kepada wartawan untuk dibuatkan atau disebarkan ke media massa melalui entah itu televisi, radio, entah itu koran ataupun majalah gitu. Nah, selanjutnya itulah berbagai aktivitas untuk menjalin hubungan baik dengan media massa. Selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir yaitu etika media relation. Ada beberapa etika. Yang pertama yaitu wajib kita
wajib memberikan media fakta. Nah, media fakta ini sangat penting sekali untuk dipublish atau disebarkan di media massa, karena sekali saja media tahu tentang bahwasanya data itu tidak valid ataupun tidak sesuai dengan kenyataan, maka citra yang timbul dari data tersebut akan buruk begitu. Nah, jadi citra perusahaan ataupun lembaga itu akan jatuh ataupun akan buruk di mata masyarakat atau publik. Nah, yang kedua ada praktisi PR atau public relation itu tidak dibolehkan melakukan penekanan pada media massa. Jadi tidak boleh menyogok gitu, paksa memaksa ataupun dengan kata lain penekanan pada wartawan begitu. Nah, untuk penekanan pada wartawan untuk memberikan atau menyebarluaskan data-data yang tidak sesuai dengan fakta suatu lembaga ataupun perusahaan gitu. Nah, yang ketiga yaitu jangan pernah memberikan imbalan kepada wartawan. Jadi anggap saja begitu bahwasanya itulah pekerjaan dari wartawan tersebut untuk mencari data-data sesuai dengan fakta yang ada. Nah, jadi mengalir terus begitu, karena jikalau kita memberikan imbalan itu terkesan seperti kita menyogok begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu kode etik selanjutnya itu memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun